Halo, selamat sore sobat luar sekolah. Bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Baik, terima kasih sudah hadir di sesi webinar kali ini, sore ini, yang mana pada sore ini kita akan membahas mengenai panduan membangun bisnis online. Dan nanti ada beberapa topik, ada 4 topik bahasan yang nanti kita akan bahas pada webinar kali ini. Oke, sebelum mulai saya perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Ahsan MBA, salah satu tim kreator dari luar sekolah. Baik, terima kasih yang baru bergabung kepada rekan-rekan luar sekolah. Untuk sesi webinar ini nanti akan dibagi ke dalam 2 sesi ya. Jadi sesi yang pertama yaitu sesi presentasi, itu sekitar 40 sampai 45 menit, dan kemudian sisanya sekitar 15 menit itu nanti kita akan ada tanya jawab ya. Baik, kemudian untuk sesi tanya jawab silakan nanti bisa mengisi pertanyaan di kolom live chat ya. Nanti silahkan mengisi di kolom live chat. Kemudian juga untuk pertanyaan bisa nanti langsung dijawab pada sesi pertanyaan di 15-20 menit terakhir ya. Baik, kita mulai sesi presentasi webinar sore ini dalam topik panduan membangun bisnis online. Oke. Yang pertama, ketika membangun bisnis itu sudah pasti kita yang namanya baik itu berusaha ataupun bekerja, sudah pasti kita harus mulai dulu dari kepala kita ya. Jadi mindset kita harus di set up dulu. Jadi kalau ngerjain sesuatu udah pasti pikiran dulu kita harus set up. Nah, pertama untuk membangun mindset itu yang pasti kita harus punya dorongan atau alasan utama dalam berbisnis. Itu pasti ada beberapa dorongan ya ketika kita memulai bisnis. Sudah pasti misalnya karena ingin cepat kaya ya kita mulai bisnis, karena rata-rata orang kaya adalah pebisnis. Bisa juga ada orang yang karena dia nggak cocok bekerja dengan orang lain akhirnya dia bikin bisnis. Ada yang memang ingin lebih mandiri, bebas, tidak bergantung kepada orang lain, ingin waktu lebih banyak. Mungkin itu salah satu dorongan dari bisnis. Atau memang idolanya seorang bisnismen atau passion di bisnis itu sendiri. Jadi ada banyak dorongan-dorongan, alasan-alasan orang ketika memulai berbisnis. Dan sudah pasti sobat luar sekolah ketika kita mulai berbisnis itu harus ditemukan gitu. Apa alasan atau dorongan utama dalam berbisnis? Karena tanpa kita punya motivasi utama ya, kadangkala ya nggak bagus gitu. Nanti kedepannya tidak akan sustain. Nah, berikutnya ketika kita sudah mengetahui apa nih dorongan utama dalam berbisnis, dan harus kita pahami bahwa dorongan itu tuh nggak cukup ya. Jadi kita juga harus mengerti bahwa yang namanya bisnis itu dia harus menghasilkan value gitu ya. Atau dalam bahasa sederhananya, segala bisnis itu dia harus punya nilai manfaat. Nilai manfaat yang bisa memecahkan masalah orang lain, nilai manfaat yang bisa dia punya sisi penting dari kehidupan customer kita, ataupun ini ada nilai gunanya gitu, berguna bagi customer kita. Nah, kalau orang yang nggak mengerti bahwa bisnis itu adalah menghasilkan value dan hanya memikirkan motivasinya saja, katakanlah misalnya motivasinya ingin cepat kaya, tapi nggak ngerti bahwa bisnis itu adalah menghasilkan value. Nah, ujungnya ini apa? Akhirnya, ujungnya adalah dia akan cutting corner. Jadi pikirannya karena pengen cepat kaya dan nggak ngerti bisnis itu delivering value, dia akan cutting corner. Cutting cornernya apa? Cutting cornernya adalah dia bikin produk atau service yang nggak memiliki nilai guna atau manfaat, atau pada akhirnya si konsumen akan ngerasa ketipu. Sebagai contoh kayak gini, misal ya ada orang yang mau
misalkan dia melakukan bisnis dan dia jualan obat penumbuh rambut gitu ya, dimana dia obat penumbuh rambut ini memecahkan masalah orang-orang yang memiliki rambut rontok atau kepalanya botak. Nah, dia ini karena dia nggak ngerti bisnis delivering value, ya udah dia jual minyak penumbuh rambut yang nggak punya khasiat atau guna apapun juga. Akhirnya ketika dibeli orang, ketika dipakai dan konsumennya mereka merasa loh kok ini nggak ada khasiatnya apa-apa, dan mereka akhirnya merasa tertipu gitu ya. Ataupun misalnya ada orang yang jualan katakanlah makanan gitu ya, dan makanannya ini mahal. Kalau mahal kan asosiasinya kita udah pasti enak kan. Ini ternyata nggak enak, mahalnya aja, kan orang ngerasa tertipu gitu. Harusnya nih kalau nggak enak kayak gini jangan mahal dong gitu ya, harusnya dimurahin karena ya cuman hanya makan doang gitu. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa yang namanya bisnis itu adalah delivering value. Nah, kalau kita jauh lebih detail lagi, yang namanya value delivery atau delivering value itu ada 3 tahapan. Nah, ada yang namanya value creation, kemudian ada namanya value capture, dan ada namanya value extraction. Nah, value creation ini apa? Jadi value creation itu adalah datangnya dari suatu insight di mana kita melihat bahwa konsumen itu ada problem. Jadi sebenarnya kalau kita coba lihat ya, segala sesuatu bisnis itu sudah pasti itu punya solving masalahnya. Jadi kalau misalnya ada masalah, sebenarnya itu peluang bisnis bagi kita. Dan kita tahu bahwa manusia ini hidupnya sudah pasti memiliki banyak masalah gitu ya. Nah, jadi kita nih harus jeli. Kalau ingin jadi pebisnis, kita harus lihat jeli peluang atau potensi apa yang kita bisa manfaatkan sebagai produk atau service ya. Sebagai contoh kayak gini ya, dalam kondisi pandemi gitu, di mana orang-orang saat ini malas keluar rumah, takut keluar rumah. Nah, akhirnya ada tuh produk atau service yang laku. Contohnya adalah misalkan kalau kita lihat adalah kalau di GoShop atau GoMart, yaitu orang-orang yang menyuruh orang lain untuk dia beliin sesuatu karena dia nggak mau keluar rumah. Nah, itu kan salah satu contoh ya bahwa ketika ada problem, di situ ada sebetulnya peluang atau potensi bisnis. Masalah pandemi pun, the whole pandemi itu adalah masalah. Makanya akhirnya banyak bisnis-bisnis yang masuk di situ gitu ya. Jadi kita harus bisa pintar atau jeli memanfaatkan peluang. Sebagai contoh ada lagi ya case di India, ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat ada sektor bisnis yang terkena dampak banget di pandemi ini adalah bisnis perhotelan. Dan kita lihat sendiri banyak sekali mungkin rekan-rekan kita yang bekerja di industri hotel yang harus dirumahkan. Nah, ada di India itu pebisnisnya yang punya hotel itu dia akhirnya putar otak gimana nih caranya biar hotelnya itu tetap jalan, tetap bisa survive. Nah, di India kita tahu kan India itu jumlah penduduknya banyak ya, dan sudah pasti juga membutuhkan makanan juga banyak. Nah, ketika pandemi, kalau sobat luar sekolah baca ya ataupun lihat, itu tuh ada yang namanya global supply chain yang terganggu. Jadi kalau sekarang nih kita mau impor ataupun mau ekspor itu susahnya minta ampun. Kenapa? Karena di luar negeri aja itu yang namanya akses barang itu tuh agak susah, apalagi akses orang ya. Kalau kita lihat orang aja yang mau datang tuh ditolak, atau bahkan kalau diterima pun harus karantina dulu berapa 14 hari minimal. Nah, jadi waktu itu si yang punya hotelnya dia melihat ada peluang, yaitu apa? Memanfaatkan kolam renang hotel jadi tambak ikan. Nah, ini salah satu contoh. Jadi bagaimana caranya kita bisnis walaupun dengan kondisi apapun harus bisa survive. Yang mana itu datangnya dari insight ya, dari kita melihat, membaca nih masalah apa yang ada dan kita delivering produk atau service. Nah, baru setelah itu kita juga ngelihat bahwa yang namanya value creation itu kalau kita lihat dari sejarahnya peradaban manusia itu kan dari manusia mulai memburu, kemudian juga bercocok tanam sampai zaman modern ini, yang namanya value creation itu kalau kita lihat
ini mulai berkembang ya. Kalau kita lihat di zaman sekarang itu value yang dihasilkan dari startup founder atau startup yang dari digital atau dari bisnis online itu nilainya sangat tinggi sekali. Sebagai contoh seperti ini, kalau sobat luar sekolah lihat ya di harga saham, katakanlah harga sahamnya Bluebird ya, kita coba nilai nih Bluebird ini kalau dirupiahkan berapa sih harganya. Nah, dibandingkan dengan Gojek. Gojek sekarang sudah menyandang predikat dekakorn atau dengan kata lain perusahaan yang memiliki nilai di atas 10 billion dollar atau kalau dirupiahin itu sekitar hampir 250 triliun nilai perusahaannya kalau dibeli gitu ya. Dibandingkan dengan Bluebird, mungkin Bluebird nggak nyampe 10 atau 20%-nya dari nilai valuasi Gojek gitu. Padahal Bluebird itu tuh dibikinnya mungkin puluhan tahun, ataupun Garuda pun sama, belum bisa menyaingi Gojek yang katakanlah usianya tuh belum nyampe di atas 10 tahun gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, makin di sini sebenarnya dengan kita melakukan bisnis online, value kita sebetulnya akan meningkat. Nah, dalam value creation itu, ketika yang namanya pebisnis ngebikin produk atau service, nanti kan akan dinilai nih oleh customer. Jadi ibaratnya tuh kalau pebisnis itu nggak jauh beda dengan antara murid dan guru gitu. Jadi kalau murid disuruh ngerjain tugas, nanti guru yang akan nilai kan. Nah sama, pebisnis pun juga gitu dengan konsumennya. Pebisnis adalah muridnya, konsumen adalah gurunya yang nanti akan nilai. Jadi si pebisnis dia akan bikin nih produknya apa nih, gitu ya. Nah dari produknya itu nanti akan dinilai oleh konsumennya dan di situ ada yang namanya profit margin. Jadi ketika kita bikin suatu produk atau service sudah pasti kan ada harga pokok produksinya ya. Dan misalnya nih ada kalau di slide ini ada contoh dari produk A, B ataupun C. Nah, produk A ini katakanlah harga modalnya itu HPP-nya itu di angka 7. Kemudian profit marginnya ada di 3. Di produk B, HPP-nya 5 dan juga profitnya juga 5. Nah, di yang C, ini dia HPP-nya 7 dan profitnya itu 3. Nah, yang ngebedain ini apa nih? Kok beda-beda nih Pak? Ada yang dinilainya marginnya ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7. Nah, yang jadi perbedaannya itu adalah tadi persepsi dari penilainya, persepsi dari konsumennya. Kalau guru ketika menilai hasil karya murid tugas muridnya, dia juga akan lihat kan ini bagus nih, sudah pasti nilainya tinggi. Nah sama, produk pun begitu. Kalau ada produk yang brandingnya bagus dan dia mengasosiasikan bahwa ini produknya bagus, orang akan menghargainya tinggi. Nah, makanya kenapa mobil-mobil Jerman itu selalu harganya lebih mahal daripada mobilnya Jepang. Karena orang mengasosiasikan bahwa mobil dari produsen pabrikan Jerman sudah pasti lebih berkualitas daripada pabrikan Jepang gitu ya. Padahal kalau kita lihat mungkin HPP-nya pabrikan Jerman lebih rendah daripada HPP-nya Jepang gitu. Dan ada juga produk-produk yang sebenarnya profit marginnya tuh tipis. Nah, contohnya nih apa? Contohnya adalah produk komoditas. Makanya kenapa kalau kita lihat ya, Indonesia ini nggak bagus kalau kita terlalu mengandalkan komoditas. Misalnya kita jualan sawit, ataupun kita jualan barang tambang. Kenapa? Karena marginnya tuh tipis gitu. Kalau kita lihat negara-negara maju, mereka jualan produk-produknya yang punya high value. Seperti produk teknologi yang ada teknologinya seperti elektronik, kemudian juga barang-barang yang ibaratnya tuh ada added value lah, yang nilainya tuh tinggi gitu, value-nya tuh tinggi gitu, yang melibatkan tadi ya teknologi. Kalau kita lihat di sini melibatkan tadi ya digital gitu. Nah, kalau kita lihat lagi beberapa study case, kenapa yang namanya teknologi itu bisa meningkatkan yang namanya itu produk punya margin, itu kita bisa lihat ada case di Google dan Apple. Nah, lebih spesifik lagi kita ambil ini kita punya data ada yang namanya iPhone 6s Plus. Jadi Apple menjual iPhone 6s Plus
itu dia harga pokok produksinya itu senilai $236. Nah, dijual oleh Apple di retail store-nya itu sekitar $749 dan mendapatkan margin sekitar 69%. Dan kalau kita lihat di historinya Apple jualan iPhone itu memang profit marginnya itu di kisaran segitu ya, tinggi sekali profit marginnya. Nah, kalau sobat luar sekolah tahu, mungkin beberapa tahun lalu ada yang namanya Komisi Penyelidikan Persaingan Usaha KPPU. Itu menyelidiki produsen motor gitu ya. Kalau sobat luar sekolah punya motor Matic, misalnya ini ya apa namanya, misalkan ya yang dari Honda ataupun Yamaha ya. Itu kalau sobat luar sekolah misalnya Honda Vario yang jualannya di angka 17 sampai 18 juta. Itu HPP-nya berapa ya? Ada yang tahu? HPP-nya tuh sekitar 4 juta. Dan dijual 17-18 juta. Jadi berapa ya? Marginnya hampir 70% gitu. Jadi makanya kenapa KPPU itu melihat loh kok ini mereka yang Honda dan Yamaha itu profit marginnya tuh hampir-hampir sama. Jadi bisa jadi ini mereka berkomplot gitu ya. Itu nanti bisa coba googling gitu ya. Ada ceritanya KPPU menyelidiki persaingan usaha Yamaha dan Honda di mana mereka ini ada kong kali kong mainin harga biar marginnya sama-sama di sekitar 70%. Nah, jadi memang kalau kita lihat ya baik lagi kalau kita punya produk yang berbasis teknologi itu bisa kita coba meningkatkan marginnya. Makanya itu kenapa yang namanya pebisnis itu mereka gimana caranya value itu bisa diekstrak atau dalam kata lain HPP-nya kita tekan terus ke bawah dan marginnya itu besar. Jadi kalau kita misal ya jualan gorengan gitu. Jualan gorengan misalnya satu gorengannya itu kita jual di 2000. Di mana di 2000 ini HPP satu pisang goreng katakanlah dia cuman 1000 gitu ya, beli pisangnya, kemudian minyaknya dan juga tepungnya segala macam itu di 1000 kita pukul rata. Nah, dengan value extraction kita berpikir gimana caranya ini pisang goreng tetap jualan 2000 per pieces tapi HPP-nya bisa lebih murah. Nah, ada beberapa cara. Kalau di pabrik itu biasanya dia gunain teknologi terkini gitu ya dengan menggunakan software gitu. Kalau misalnya itu berhubungan dengan ada mekanisme misalnya proses ada orang di situ. Kemudian juga misalnya dia menseleksi supplier bahan bakunya mana nih pisang-pisang yang lebih murah namun kualitasnya tetap terjaga. Atau dia juga misalnya mengoutsource beberapa komponen produksi. Ini yang dilakukan oleh pabrik-pabrik saat ini. Jadi dia coba misalnya kalau dia bikin mobil itu biasanya komponen seperti lampu, karet-karet, baut itu tuh dia nggak bikin sendiri. Dia biasanya komponen produksinya dia datangkan. Jadi dia nggak bikin si komponen-komponen kecil-kecilnya itu. Nah dari situ dia bisa menekan harga pokok produksi. Karena kan kalau bikin yang kecil-kecil dia harus bikin mesinnya juga kan ya. Jadi lebih baik mungkin lebih kalau dihitung lebih murah daripada kita bikin pabrik baut, mendingan kita beli bautnya dari orang lain gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh para pebisnis gimana caranya yang namanya profit margin itu biar dilebarkan gitu. Jadi kalau kita punya usaha, kita juga harus memikir ini. HPP-nya nih 1000, harga jual 2000. Kita coba gimana caranya HPP-nya kita tekan terus, namun kualitas tetap lebih baik. Tetap sama, bahkan bisa lebih baik gitu ya. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui, sudah kita set di bisnis mindset kita bahwa yang namanya bisnis itu harus kita punya dorongan biar kita terus sustain ya. Jadi kalau kita punya motivasi dalam berbisnis itu tuh kita bisa sustain, kita harus kejar motivasi kita. Dan yang kedua kita juga harus ngerti yang namanya berbisnis itu adalah deriving value. Nah, deriving value ini ada tahapan-tahapannya. Jadi biar kita sebagai pebisnis kita punya profit. Ngapain ya kita berbisnis tapi kita nggak dapat untung gitu ya. Nah, berikutnya kita juga harus ngerti dan juga ini menambah motivasi kita bahwa nggak selamanya bisnis itu tuh membutuhkan modal yang besar gitu ya. Terkadang kita selalu berpikir bahwa dalam berbisnis itu tuh modal utamanya tuh pasti uang, uang dan uang.
Padahal kalau kita belajar dari banyak pengusaha sukses, itu mereka banyak yang memulai bisnisnya itu dari nol. Nah ini kita ambil contoh ini salah satu list atau daftar dari pengusaha yang memulai bisnisnya dari nol. Misalkan Hairul Tanjung, Ibu Susi, Bob Sadino, Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, Jack Ma, Mark Zuckerberg, dan banyak banget. Kalau kita pelajarin satu persatu, mungkin daftar 50 orang terkaya di Indonesia itu kalau dicek mungkin 70% itu mereka memulai usahanya tuh benar-benar dari nol gitu ya. Baca mungkin di bukunya si anak singkong dari CT itu juga Hairul Tanjung memulai bisnis dari nol banget, dari mulai dia ketika mahasiswa jualan servis fotokopian gitu, atau Bu Susi yang dia tuh punya satu pesawat itu tuh dia ngumpulin dulu uangnya gitu, dia nggak pinjam ke bank, dia cuma beli satu pesawat dan akhirnya bisa sampai punya satu maskapai gitu ya. Dan ada banyak sekali contoh-contohnya. Nah, yang jadi modal utama pebisnis itu sukses sebenarnya adalah prinsipnya dia sendiri. Jadi kalau kita punya prinsip dalam berkarya, dalam berbisnis, itulah sebetulnya yang jadi modal utamanya kita ya. Tapi yang pasti prinsipnya harus baik ya, jangan sampai prinsipnya tadi yang saya bilang di awal, cutting corner, jadi cuman pengen hasil akhirnya aja. Nah, kalau kita coba ambil salah satu contoh, yaitu Steve Jobs. Dalam buku biografinya Steve Jobs yang dikarang oleh Walter Isaacson, itu kalau kita baca itu menakjubkan ya, bahwa Steve Jobs itu, dia itu orangnya benar-benar unik. Dia itu selalu berpikir berbeda dengan orang lain. Makanya ketika dia bikin produknya itu berbeda juga dengan yang ada di pasaran, dan ini menjadi nilai unik dari Apple, produk-produk Apple itu sendiri. Kalau sobat luar sekolah mungkin melihat Apple, coba deh bandingin mungkin waktu Steve Jobs-nya masih ada, itu benar-benar berbeda. Steve Jobs lah yang pertama kali mempelopori yang namanya iPod ya. Dulu mungkin orang ngedengerin HP pakai Walkman, nggak berpikir gimana itu di store via digital. Nah, Steve Jobs sudah mulai berpikir seperti itu. Bahkan jualan lagunya lewat iTunes gitu ya. Dan berikutnya juga dia berpikir gimana yang namanya telepon waktu itu yang dominasi oleh BlackBerry, dia bikin lebih benar-benar simple ya, nggak perlu pakai keyboard yang hard press gitu. Jadi benar-benar dia touchscreen semua. Itulah adalah idenya dari Steve Jobs. Kalau dulu mungkin ada saingannya BlackBerry, yaitu menggunakan pena ya, pakai pensil, pakai touchscreen-nya tuh menggunakan ada pena mirip seperti Samsung Note gitu ya. Aduh saya lupa namanya itu device-nya. Nah tapi dia menggunakan jari karena bagi dia jari udah cukup untuk bisa kita nulis di keyboard. Nah itu salah satu pemikirannya dia benar-benar orangnya unik, dan itulah jadi modal utamanya dia. Ataupun kita ambil contoh Jack Ma. Nah, mungkin kalau belum kenal Jack Ma, dia itu adalah yang bikin startup, sekarang udah bukan startup ya, perusahaan besar namanya Alibaba.com. Nah, Alibaba.com ini mirip mungkin seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee mungkin ya, e-commerce di China. Dan waktu itu Jack Ma bikinnya di tahun 95, bayangin, tahun 95. Mungkin ada sobat luar sekolah yang belum lahir tahun 95 ya. Di tahun 95 saat itu internet baru ada di China, dan orang banyak bilang ke dia ini perusahaan nggak akan berhasil. Wah, saat itu Jack Ma nggak pernah menyerah, dan dia yakin yang namanya perusahaan ini bakal berhasil. Dan sekarang kita lihat bahwa saat ini Alibaba dan korporasinya menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Dan jauh lebih dari itu sebetulnya kalau kita teliti lagi, Alibaba ini salah satu pendorong mengapa Cina bisa menjadi negara nomor 2 terbesar ekonominya. Karena dengan Alibaba itu dia membuka peluang buat UKM untuk mengekspor barangnya. Nah kita kalau pengen jadi importir, kita saat ini channel yang bisa kita dapetin untuk ngambil barang dari Cina apa? Ya pasti lewat Alibaba. Nah dari lewat Alibaba itulah yang namanya UKM Cina banyak berkembang, dan banyak UKM Cina nggak naik kelas, nggak lagi jadi UKM, jadi corporate besar.
Nah, itu karena jasanya dari Jack Ma itu sendiri. Nah, jadi kalau kita pelajarin banyak aspek dari pebisnis yang berhasil, itu sebenarnya yang menjadi modal utama itu prinsipnya dia. Dan kalau kita teliti lagi, yang prinsipnya itu prinsip apa? Prinsip dalam hal dia menghadapi suatu masalah. Nah, kalau kita baca bukunya Ray Dalio ya, dalam buku Principles, itu ada yang namanya 5-step process. Itu dimana seorang pebisnis, seorang yang sukses dia menjalankan sesuatu, itu dia ketika menghadapi katakanlah seorang pebisnis sudah pasti kan punya goals ya. Kemudian ketika dia menghadapi masalah, itu dia coba nggak lari. Jadi kalau misalnya kita menghadapi masalah dan kita lari, sebenarnya kita itu tanda bahwa kita tuh gagal. Jadi ada masalah kita hadapi dan kita diagnosa apa sih masalahnya, dan kita coba desain solusinya, lalu kita keep going on. Nah, jadi sebenarnya masalah ini kalau kita lihat itu adalah proses untuk mendewasakan diri kita, proses untuk kita bisa naik kelas. Nah, kalau kita lihat di sini kan naik kelas nih. Jadi ketika ada masalah, mungkin jadinya kita harus step back dulu, harus mundur dulu. Kita coba bikin solusinya, kita hadapi dengan sabar masalah tersebut, dan kita jika sudah menghadapi masalah tersebut, kita naik kelas nih, tahap kelima dan seterusnya, gitu ya. Jadi tetap harus yakin bahwa ketika ada masalah dalam berusaha, dalam apapun juga, ini adalah tanda bahwa kita nih akan naik kelas, gitu. Oke. Dan ada satu lagi, mungkin saya pernah dulu di satu startup besar dan sampai dibeli oleh Gojek, gitu ya. Yang saya lihat dulu ketika startup ini, dan saya termasuk salah satu tim founder dari startup ini, dan ketika startup ini di tahun ketiga atau tahun kelima, itu kita memang selalu menghadapi berbagai macam masalah, dan terkadang masalah yang dulu sangat besar yang kita hadapi di tahun di tahun pertama, waktu kita di tahun kelima, sebenarnya ini masalahnya jadi kecil gitu, karena kita udah besar ngadapin ada masalah kecil, masalah yang dulu 5 tahun lalu besar, sebenarnya jadi sekarang tuh jadi kecil karena kita sudah besar dan kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika ada masalah, don't worry, jangan takut, bahwa ini adalah proses untuk mendewasakan diri, proses untuk kita bisa stepping up, gitu ya. Dan kemudian saya juga mau menginjek dalam yang namanya bisnis itu juga, kita harus punya yang namanya psikologi dalam hal memandang uang. Nah, ini yang terkadang banyak pebisnis yang gagal ketika dia sudah mendapatkan profit, sudah mendapatkan keuntungan, dia nggak wise, dia nggak pinter dalam mengelola keuangannya. Nah, ini yang harus kita coba perbaiki ya. Dalam memandang uang, terkadang banyak orang berpikir bahwa uang itu adalah hasil akhir. Ketika kita memandang bahwa uang itu adalah hasil akhir, sebenarnya pola pandang kita tuh masih dangkal. Kenapa? Karena kalau kita coba ambil filosofinya, uang ini apa sih? Uang ini sebenarnya merepresentasikan energi yang dikeluarkan oleh seseorang. Sebagai contoh gini deh, kalau kita kerja ya, dari misalnya kerja kantoran, dari pagi sampai sore, dari jam 8 sampai jam 5, itu kan kita ngeluarin energi ya. Misalkan kalau kerja kantoran di kantor gitu ya, duduk ngerjain di depan laptop, itu kan ngeluarin energi. Ataupun yang pekerjaannya sebagai driver, itu juga dia ngeluarin energi dan dia dibayar gitu. Dan uang itu adalah simbol energi dari orang yang dia kerja gitu. Dan kalau nggak percaya, uang ini juga bisa ngasilin energi. Kalau nggak percaya, coba suruh seseorang jalan atau lari 1 kilo dan dikasih 1 juta, mau nggak? Pasti banyak yang mau. Jadi dengan uang ini dia bisa ngasilin energi. Dan kalau kita belajar fisika, ada yang namanya hukum termodinamika atau hukum kekekalan energi. Jadi yang namanya energi itu tuh nggak bisa, dalam hukum termodinamika ya, yang namanya energi itu nggak bisa di destroy, nggak bisa dihancurkan, dan nggak bisa diciptakan. Energi itu bisa di-convert. Nah, dalam teori kekekalan energi ya, kalau kita coba analogikan dengan uang pun sama. Uang itu bisa kita convert jadi produk atau jasa. Makanya kita transaksi, di situ tuh sebenarnya ada perpindahan ya, ada konversi energi. Dari misalnya kita nih
kita misalnya kerja ya, yang kerjanya dari pagi sampai sore gitu. Kita kita ngeluarin energi untuk dapetin uang. Kita misalnya pengen butuh beli beras. Kalau kita lihat beras itu diciptakan dari apa? Dari energi juga. Dari energi petani yang dia harus nanamin padinya, harus sampai dia panen, dan beras itu pun juga dia mengkonversi energi dari matahari, dari panas, energi sinar matahari yang dikonvert dan akhirnya dia ngasilin beras. Dan dari situlah makanya ada yang namanya konversi energi. Energi yang kita hasilkan ketika di kantor, kita dapatkan energi yang dari petani. Nah, kalau kita memandang bahwa uang itu adalah energi, nah ada satu perspektif yang bagus menurut Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad. Ada yang namanya orang itu dibagi ke dalam cash flow quadrant ya. Nah, cash flow quadrant itu Robert Kiyosaki dia membandingkan orang itu tuh berdasarkan cara pandangnya dia terhadap uang. Nah, kalau yang namanya ada 4 kuadran, ada kuadran pekerja, employee, business owner, self-employed dan juga investor. Nah, kalau employee di sini pekerja itu dia biasanya yang dia lakukan adalah employee ini kan ada kerja dan yang dia butuhkan resource-nya ya atau bahan bakarnya itu adalah waktu. Dari pagi sampai sore, akhirnya ngasilin uang. Nah, kemudian ada kuadran yang namanya self-employed. Self-employed itu contohnya apa? Misal tukang cukur, kemudian pengacara, dokter, kemudian juga driver, yang mana dia kerjanya kerja sendiri ya, nggak punya bos, bisa kerja sendiri. Itu pun sama sebenarnya dengan pekerja, karena resource-nya yang dikonsum itu adalah waktu gitu. Sedangkan waktu kita kan terbatas ya. Sumber daya yang terbatas itu salah satunya waktu. Nah, itu kita konsum untuk ngasilin uang. Nah, kalau di kuadran yang kanan, business owner itu berbeda. Di mana dia di kuadran ini orang udah mengerti bahwa yang namanya uang itu bisa ngasilin energi ya. Jadi yang namanya business owner, dia nggak perlu in charge di situ lama-lama. Dia bisa pebisnis nih, dia ya ini kitanya sendiri dan kita ngebikin capital. Uang kita di-convert jadi capital dan kita ada di situ yang namanya pekerja, labornya, dan akhirnya di situ ngasilin uang. Misalkan di sini kalau sebagai business owner nih, misalnya nih Anda dan misalkan punya capital, punya uang, kita beliin misalnya tuh katakanlah angkot gitu ya, ada beberapa angkot, kemudian kita hire supir-supirnya. Nah, dari situ bisa ngasilin uang. Dan terkadang sebagai business owner nggak harus all the time harus ada ya di situ, karena yang kerja adalah sistem. Di situ sistemnya tuh ada yang namanya, kalau tadi contohnya angkot, bandar angkot ya ada angkotnya dan juga ada capitalnya tuh mobil angkotnya dan juga si supirnya, di mana dia kerja supirnya tuh dan kemudian ngasilin uang. Nah, yang lebih bagus lagi kalau misalnya punya duit lebih banyak ya kita beralih ke kuadran investor. Di mana kalau kuadran investor ya tadi ya uang itu ngasilin energi. Akhirnya apa? Ya uang kita taruh di suatu bisnis di mana itu ngasilin sesuatu lagi dan akhirnya ngasilin lebih banyak uang. Jadi dia kalau investor, uang bisa bekerja untuk kita untuk lebih banyak ngasilin uang. Nah, yang pasti kan kalau kita ingin baik gitu ya, dalam arti bahwa hidup kita ya pasti kita hidup ini kan waktu itu kan resource terbatas dan kita kepingin hidup kita lebih berarti, ya sudah pasti kita harus bisa ngubah mindset kita untuk kita shift ke kuadran yang kanan kalau nggak business owner atau investor. Nah, caranya gimana? Caranya gini, ini rata-rata orang yang mindsetnya itu ya tadi ya kurang baik, dimana ketika ada orang yang punya penghasilan baik itu dari gaji ataupun keuntungan usaha, itu semuanya habis oleh biaya hidup. Dan akhirnya di neraca keuangannya kita nggak punya aset sama sekali. Nah, ini yang rata-rata sering orang lakukan. Ketika tanya, Pak, gimana caranya ya saya bikin kaya? Ya kita lihat dulu apa behavior kita, apa pola konsumsi kita. Kalau pola konsumsi kita semuanya punya keuntungan usaha atau gaji, punya penghasilan sebulan itu dihabiskan semua oleh biaya, ya kita nggak akan pernah bisa jadi kaya. Nah, yang bisa kita lakukan orang kaya yaitu apa? Harus nambahin kita punya neraca keuangan di sisi asetnya gitu. Nah, ada juga yang lebih parah sebenarnya dari mindset poor, atau ya ini
mungkin mindsetnya orang-orang middle class biasanya, adalah ketika misalnya orang itu udah ada kenaikan gaji. Nah, kadang-kala kalau kita nih, misalnya kita kerja atau kita tiba-tiba bisnis kita berkembang, kita punya keuntungan berlebih, yang di dalam otak kita itu biasanya apa? Sudah pasti pengen beli ini, beli itu, beli ini, beli itu kan. Yang mana beli ini, beli itu nggak dinamakan aset. Misalkan beli ini, beli itu tuh adalah beliin motor, mobil, HP. Namun semuanya itu dibelinya dengan cara berutang. Sebenarnya yang jadi masalah di utang ini adalah ya itu jadi kewajiban yang namanya utang itu ya harus dibayar bulannya. Dan terkadang itu jadi ada yang namanya tuh sinyal yang salah atau false sinyal. Kenapa? Karena bisa jadi ya ketika kita usaha kita naik nih misalnya tahun ini, terus kita habisin semuanya ke hal-hal yang tadi jadi liability ya, misalnya beli motor karena kita misalnya udah naik gaji, kita beli motor dengan nyicil, beli mobil dengan nyicil, HP apapun dengan nyicil. Nggak taunya tiba-tiba bulan depan ada pandemi dan kita dirumahkan. Apa yang terjadi? Padahal tiap bulan kita harus ada cicilan. Nah itu yang jadi masalah sebetulnya. Makanya lebih baik kalau kita ingin menjadi orang-orang yang punya financial freedom, itu jangan terlalu banyakin atau dikosongin nih segala macam utang-utang nyicil. Udah, kita hidup sederhana aja. Yang penting dalam sebulan ini kita ada ibaratnya ada tabungan. Nah, kalau punya tabungan, ini yang dilakukan oleh orang kaya, yaitu dia ngebanyakin aset. Nah, tapi harus diingat, asetnya itu bukan sembarang aset. Aset di sini adalah aset yang bisa menghasilkan lagi income. Jadi si asetnya tuh produktif. Contoh aset produktif ini apa nih contohnya Pak? Contohnya misalnya sawah, perkebunan. Yang mana ini tiap kali panen sudah pasti yang punya sawah juga dapat profitnya. Ataupun kos-kosan yang mana tiap bulan ada ngasilin. Ataupun kita beli rumah ataupun apartemen yang itu nanti bisa kita sewakan. Atau kita beli saham yang ada dividennya. Kan saham nih tiap tahun suka ngasih dividen nih gitu. Ataupun apapun lah yang ibaratnya ataupun saham dari bisnis teman kita ataupun apapun lah yang namanya aset, mobil pun bisa asal dibikin misalnya Gokar atau Grabcar ya, ngasilin tiap bulannya income. Nah itu bagus karena di situ nanti kita punya income. Ketika kita bulannya dapetin income, nah yang kita lakukan apa? Ngabisin semua ke biaya atau tadi beli-beli dengan nyicil-nyicil? Enggak kayak gitu. Kita beli lagi aset gitu yang terus menghasilin income lagi. Makanya kenapa ada pepatah atau ada sebutan orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Kenapa? Karena orang kaya ketika dia punya penghasilan lebih, dia beliin aset lagi yang ngasilin income lagi, yang ngasilin usaha lagi. Akhirnya dia makin kaya. Dan yang orang miskin, kenapa dia makin miskin? Karena sebenarnya ketika dia punya income, dia beliin cicilan lagi. Akhirnya apa? Dia harus bekerja ekstra keras ataupun dia jual-jualin, dia punya aset, akhirnya makin miskin. Nah, itulah kenapa kalau kita sebenarnya antara orang kaya dan orang miskin itu bedanya apa? Sebenarnya di mindset kepala kita dalam mengelola keuangan gitu. Nah, contoh lagi ini ada yang namanya Jeff Bezos, dia tuh CEO-nya Amazon. Dia itu mungkin ya ini orang terkaya di dunia ya, total kekayaannya aja tuh 196 miliar dolar atau mungkin ini sekitar hampir 3.000 triliun uangnya kekayaannya. Nah kekayaannya dia tuh sebenarnya 93% tuh dari saham gitu. Makanya kenapa kalau kita lihat baca di berita Jeff Bezos kehilangan uang sekian puluh triliun dalam waktu semalam, itu sebenarnya bukan uang, tapi nilai sahamnya turun. Sebenarnya yang dia pegang tuh cashnya itu sekitar 7,08 miliar dolar, sekitar 104 ya, which is itu juga besar ya punya uang kayak seperti itu. Nah ini jadi sebagai contoh lah, kalau kita ingin jadi orang kaya, ya kita harus banyakin aset ya, aset-aset yang produktif. Ketika misalnya kita punya bisnisnya berkembang lah ya, kita harus coba mindsetnya tuh seperti itu. Nah, kemudian juga berikutnya mungkin ketika memulai bisnis sudah pastilah kita ada yang namanya resiko gitu ya. Dan kalau kita lihat baca di bukunya Daniel Kahneman dalam Thinking Fast and Slow, dalam judulnya Thinking Fast and Slow, itu yang namanya orang itu
Menurut Daniel Kahneman dibagikan ke dalam dua tipe. Ada yang namanya risk aversion dan ada juga risk seeking. Nah, itu bedanya apa? Sebagai contoh gini. Nah, kalau sobat luar sekolah, itu ada, saya kasih 2 peluang nih. Peluang sebulannya itu udah pasti dapat 4 juta terus. Terus-terusnya dapat 4 juta. Nah, mau ambil itu atau ambil pilihan B, yang mana nih peluangnya sekitar 95%. Jadi kadangkala bisa dapat, bisa enggak, tapi peluangnya itu sekitar 95%, itu kita bisa dapat duit lebih dari 4 juta setiap bulannya. Nah, pilih yang mana? Nah, kalau kita memilih yang A, sebenarnya kita memilih ada tipikal orangnya yang risk averse atau orang yang menghindari resiko. Jadi kita mikirnya yang pasti-pasti aja deh. Nah, makanya kenapa kalau mikirnya kayak gitu, ujungnya adalah kita jadi pekerja gitu ya. Karena pekerja mikirnya pasti-pasti. Sebulan ini pasti dapat sekian juta. Nah, pebisnis itu pikirnya nggak kayak gitu. Pebisnis itu adalah orang yang cari resiko. Kenapa? Karena pebisnis itu bisa jadi ya bulan ini dapat 4 juta, bulan depan bisa 5, bulan berikutnya bisa 3 atau bahkan 0. Nah, itu pebisnis karena dia harus ada risiko yang harus dihadapi, dan makanya kenapa pebisnis dapat keuntungan ataupun dia punya reward gitu ya, karena dia lebih besar, karena dia mau menghadapi risiko gitu ya. High risk, high profit gitu ibaratnya kayak gitu. Nah, namun yang pasti setiap risiko itu harus dikelola, harus di-manage. Jadi walaupun ada orang yang risk averse, tapi dia ada yang jadi pengusaha sukses. Contohnya apa? Warren Buffett. Warren Buffett itu tipikal orang yang nggak mau ambil risiko. Makanya di portofolio sahamnya, Warren Buffett itu dia beli bisnis yang pasti-pasti aja. Bisnis real, beli saham koran, beli saham kereta api, ataupun yang benar-benar real bisnis. Dulu dia pernah ditawarin beli saham Amazon dan Google waktu awal-awal mereka ada, dan dia nggak beli si Warren Buffett karena takut ini perusahaan apa nih, perusahaan digital waktu awal-awal. Dan ya dia pernah menyesal nggak beli saham itu ketika waktu murah-murahnya, karena dia ngerasa bahwa itu beresiko sahamnya. Tapi apakah Warren Buffett jadi gagal? Enggak. Di Warren Buffett jadi salah satu pengusaha terkaya di dunia ya karena itu, walaupun dia yang namanya apapun investasi berbisnis itu ada resiko, dia kelola nih resikonya. Kira-kira apa nih kalau misalnya gagal, apa nih yang harus kita lakukan, atau memitigasi sebelum itu terjadi gagal. Ya kita coba ini deh, kayak misalnya gini lah, kalau kita bawa mobil itu kan ada resikonya ketabrak. Nah, cara untuk mengelola resiko terhadap itu apa? Pakai seat belt gitu ya, ataupun jalannya pelan-pelan. Nah, seperti itulah contohnya ketika orang mengolah resiko. Nah, dalam berbisnis pun juga sama ya. Jadi harus dikelola resikonya. Bisnis itu kalau gagalnya nih apa nih? Oke, karena bisa jadi produknya nggak laku. Nah, kalau produk nggak laku, kita harus tes market. Kira-kira produk kita ini bakal berhasil atau enggak gitu ya. Kalau jualan restoran, kita coba tes market nih, makanan kita enak atau enggak nih gitu. Kemudian kalau enak, terus kemudian kita cek kalau kita bikin restoran, mana nih tempat yang bagus. Jangan kita taruh restoran di daerah zona cepat ya. Zona cepat itu yang mobil jalannya cepat terus gitu, ataupun yang macet banget gitu. Kalau macet banget orang pun males gitu, karena ke restoran ini macet gitu daerahnya. Nah, cari yang benar-benar pas daerahnya, dan juga orang ibaratnya senang ke daerah tersebut, nggak macet ataupun nggak bukan jalur cepat. Nah, jadi gitu ya untuk sesi presentasi kali ini. Nanti kita coba lanjutkan 15 menit terakhir ini dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab silahkan isi di kolom komentar, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke, silahkan kalau ada yang pertanyaan bisa isi di kolom komentar ya. Oke. Oke, nah mungkin ada pertanyaan yang sering ditanyakan itu ketika dalam berbisnis itu tuh apa sih Pak contohnya gitu ya, yang dia itu nggak perlu modal banyak. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, ada banyak bisnis yang kita bisa lakukan tuh tanpa modal. Tanpa modal uang ya, sorry. Modalnya tuh apa? Modalnya tuh relasi.
Nah, kalau kita tipikal orang yang supel, kita punya relasi, apalagi relasinya ke teman atau saudara yang kaya, itu kita bisa jadi punya bisnis makelar gitu. Makelar apapun. Makelar itu bisa makelar properti. Kalau makelar properti itu kita punya income atau revenue-nya adalah 2,5% dari nilai properti yang ditransaksikan, atau bisa jadi dropshipper gitu, ataupun bisa jadi ibaratnya reseller. Nah, itu peluang-peluang yang bisa kita ambil sebenarnya untuk kita bisa punya penghasilan, namun kita modalnya minim. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa pekerjaan ini sebenarnya minim risiko juga. Kenapa? Karena ini bisa kita lakukan ketika kita juga kerja. Jadi kita bisa sambil-sambilan lah, kayak gitu ya. Gitu. Ada juga mungkin ini contoh, saya baca ada orang yang dia kalau misalnya nih punya modal atau modalnya tuh lagi dipakai, katakanlah kita punya mobil gitu ya. Mungkin kita bisa kita jual aja nih mobilnya jadi modal. Jadi modal untuk apa? Modal untuk beli mobil bekas yang murah, kita jual lagi. Nah, beli mobil itu katakanlah ya rata-rata mobil bekas itu sekali jual itu bisa ngasilin profit antara 5 sampai 15 juta satu mobilnya. Kalau kita bisa belinya murah banget, kan saat ini banyak orang yang butuh uang dan rata-rata jual mobil, mungkin kita bisa beli mobil yang harganya rendah banget. Atau bisa juga kita ikut pelelangan. Ada yang pelelangan tuh di JBA ya, di Jakarta Utara, itu bisa mungkin mobil-mobil jabelan, ada modal bisa beli itu murah, kita jual di daerah. Biasanya jual daerah itu lebih mahal daripada jual yang ada di kota. Kita jualan di Sumatera ataupun di daerah Jawa yang agak ke pedalaman, nah itu biasanya harganya tuh bagus gitu kan. Nah, itulah contoh-contoh dari bisnis yang bisa kita lakukan untuk bisa ngasilin profit. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ada juga ya, ini juga ada salah satu rekan saya juga yang ngelakuin salah satu bisnis itu adalah dia itu suka jual beli HP ataupun PC yang rusak. Nah, ini pun juga sebetulnya kalau kita ngerti ya cara merakit ataupun memperbaiki laptop ataupun HP yang rusak, sebenarnya ini peluang bisnis juga. Karena kalau misalnya diperbaiki, kita tahu part apa yang harus kita perbaiki dan kita jual lagi, itu tuh kita bisa ngasilin mungkin bisa sampai berapa ratus ribu gitu penghasilannya dari sekali jual itu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, dari Hari Hendra nih pertanyaannya bagus. Saya membangun bisnis, tapi status saya karyawan swasta. Bisnis saya kerja. Nah, bagaimana hasil kedepannya? Nah, sebetulnya kalau misalnya Mas Hari ingin berbisnis, itu sebetulnya saat yang tepat juga sih kalau nyoba-nyoba ya. Karena sebenarnya kalau kita punya kerja, bisa kita ngelakuin dengan kerja sambilan. Nah, kedepannya yang lebih bagus ini tuh bisnis apa? Ada rekan saya itu dia seorang bankir, dia kerja di bankir swasta, namun dia punya usaha sampingan, yaitu apa? Usahanya adalah usaha tanaman hias, karena dia punya hobi untuk bikin ya semacam tanaman hias itu. Dan sekarang kalau kita lihat, sekarang lagi ngetren ya tanaman hias. Jadi kita bisa sebetulnya ngelakuin seperti itu gitu. Kalau kita punya hobi yang memang kita bagus di situ, nah kita cobain untuk ngerjain di situ. Ataupun mungkin mudah-mudahan nanti luar sekolah ada kelas ekspor impor. Nah, ini juga peluang juga buat rekan-rekan yang ingin misalnya jualan dari, misalnya kita mau ngedatangin barang dari mana, misalnya dari China, di mana barang itu murah-murah banget dan kita jual di marketplace, itu bisa sampai 300% keuntungannya gitu. Dan bisa juga kita ngerjain sambil kerja. Dimana kan kalau kita jadi penjual di marketplace itu nggak harus kita berhenti kerja ya, bisa sambilan gitu. Mungkin setelah pulang kerja baru kita nge-packing barang-barangnya dan kita send ke ekspedisi. Dan mana saat ini tuh kalau jualan di marketplace juga mudah banget gitu.
Nah, kemudian ada pertanyaan dari Nunung Hayati, Pak, gimana caranya biar tetap saat maju mulai usaha gak maju mundur? Nah, ini baratnya mungkin masalah motivasi ya. Nah, Mbak Nunung, memang terkadang yang namanya pebisnis itu tuh, ya tadi saya bilang, kita harus menemukan dorongan untuk kita bisa ketika mulai bisnis ini. Terkadang kalau kita lihat itu dorongannya ada yang sifatnya material ataupun non material. Materialnya apa? Misalkan, mohon maaf ya, misalnya kondisi keluarga kita tuh kurang mampu dan kita kepengen bisa naikin derajat hidup kita. Nah, kalau misalnya ada dorongan seperti itu, biasanya tuh ya usahanya akan kuat. Dia ketika menghadapi masalah dia akan tough gitu. Ataupun yang non material. Non material ini terkadang hasil akhirnya juga jauh lebih baik daripada kita punya motivasi material. Misalkan kita kepengen nolong orang, atau kita ingin membuat sesuatu yang punya impact luar biasa terhadap masyarakat kita. Sebagai contoh, Jack Ma itu tuh dia membuat bisnis Alibaba. Dia tuh dorongannya apa? Dia kepengen negaranya China jadi negara maju. Dan kalau kita lihat sekarang sudah terbukti gitu kan, jadi negara maju. Kemudian Bill Gates itu bisa cek sendiri ketika dia ngebikin Microsoft. Dia tuh punya mimpi bahwa setiap rumah di dunia ini sudah harus ada PC, personal computer. Bisa dulu PC yang dalam kotak besar atau sekarang jadi laptop, dan sekarang sudah terlihat ya bahwa setiap rumah sekarang sudah ada laptop gitu. Setiap orang mungkin sudah punya laptop ataupun punya handphone yang speknya udah kayak laptop sekarang gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, nah ada juga mungkin pertanyaan dari Ricky Setio, dari Trisetio. Saya mau tanya, saya ingin berbisnis tapi saya bingung mau bisnis apa. Nah, jadi gini ya, tadi yang saya bilang, yang namanya bisnis itu nggak ngelihat tren. Oh, orang semuanya nih jualan hijab, jual hijab deh. Oh, ini jualan ikan cupang, kita juga jualan ikan cupang deh. Gak kayak gitu ya. Yang namanya bisnis itu kalau kita lihat di awal, itu adalah kita mulainya dari insight gitu ya. Jadi kita harus lihat teman kita nih punya masalah apa nih. Nah, teman kita punya kendala apa nih gitu kan. Nah, itu bisa jadi peluang bisnis. Oh Pak, teman-temannya kita pada jomblo semua Pak. Itu apakah itu bisa jadi peluang usaha? Bisa. Kalian bisa bikin biro jodoh untuk orang-orang yang jomblo. Lumayan kan, nanti di situ dapat ibaratnya komisi gitu kan. Nah, ibaratnya tuh contohnya seperti itu ya, bahwa sebenarnya masalah orang itu bisa jadi peluang bisnis buat kita gitu. Jadi kalau ngeliat masalah buat orang, nah ini peluang bisnis buat kita. Tapi bukan ingin memanfaatkan atau meres ya, tapi ini lebih ke arah ngasih manfaat ke orang lain tersebut. Misalnya orang ada masalah tuh gini, misalnya ada suami istri yang sibuk, anaknya misalnya jadinya nggak ada yang bantu untuk ibaratnya tuh, jadi sekarang kan susah orang sekolah. Nah, mungkin kita bisa katakanlah mengajukan mau nggak jadi guru les anaknya gitu kan, ataupun jadi pengasuh anaknya. Itu salah satu contoh gitu ya. Nah, kemudian juga ada pertanyaan dari Nova Indra Ferdina, bagaimana cara memanage usaha dengan modal usaha kecil? Nah, jadi kalau usaha kecil tuh sebetulnya nge-manage-nya tuh nggak gitu susah ya, karena ya dia kalau modal kecil ya kita bisa pepantau. Kalau kita misalnya jualan, kita bisa ngelihat barang-barangnya kita tuh yang berapa dijual. Tapi harus ingat ya, bahwa ketika usaha kita masih kecil, kita harus ngerapiin juga cara pencatatan laporan keuangannya. Terkadang ketika nanti sudah besar usahanya atau omsetnya, ketika laporan keuangannya acak-acakan, nanti kita ini susah nih. Karena kan yang namanya bisnis kita harus ngecek nih, harga pokok produksinya kita tuh berapa kalau kita punya produk ataupun servis. Misalnya nih, tanya deh ke orang tukang cukur, itu HPP-nya sekali cukur berapa ya? Nah, bingung. Nah, itu jangan sampai kita punya usaha nggak ngerti ataupun nggak tahu harga pokok produksinya kita tuh di angka berapa. Nah, kalau kayak gitu susah kita nanti gimana dapat keuntungannya ya gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Denis Sadega. Bagaimana cara menangani bisnis kuliner yang sedang turun karena hujan dan pandemi? Nah, jadi sebenarnya begini,
kalau dalam industri kuliner ya, sebenarnya kita bisa menggunakan strategi ngelihat mengadjust bisnis kita sesuai dengan kebiasaan yang baru. Kebiasaan barunya apa? Kebiasaannya baru sekarang nih orang sering makannya tuh pengennya take away. Nah, kita coba bikin kita tuh take away gitu. Kemudian kita jualan tuh yang bisa dimasak di rumah gitu. Jadi misalkan kalau mau bikin kita jualan bakso, nah kita bikin bahan-bahannya aja, bahan-bahan bakso, dan kita jual lebih murah. Mungkin orang jadi lebih mau karena lebih murah dan dia bisa masakin di rumahnya. Ataupun kita bikin juga produk makanan kita yang bisa lebih agak awet gitu, dengan packaging yang bersih, yang tahan lama, ataupun dengan bahan pengawet alami, namun tetap bisa dikonsum agak jauh lebih lama, karena kan saat ini orang lebih banyak beli yang frozen food kayak gitu dan dimakan kemudian. Nah, jadi seperti itu yang bisa dilakukan di kondisi ya memang kondisinya hujan ataupun pandemi. Ya, kalau kondisinya hujan, yang akan terdampak sebenarnya bisnis kuliner yang minuman-minuman dingin nih. Ini makanya harus hati-hati ya. Kalau kita punya minuman dingin, kita harus kombinasikan ada minuman hangatnya juga nih. Jangan sampai nih dingin semua, jus semua. Nah, coba bikin yang agak dingin, misalnya yang teh hangat gitu ya. Kopi hangat ataupun bandrek, bajigur, segala macam, yang mana biasanya kalau orang kondisi hujan ya dia pasti akan nyari makanan atau minuman yang hangat. Itu ya, itu jadi salah satu contohnya. Oke, mungkin silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, nah ini juga ada pertanyaan dari Eni Widya. Bagaimana cara mempromosikan bisnis kita tuh seperti apa? Nah, jadi ini menarik ya, bahwa sebenarnya cara mempromosikan bisnis itu sudah ada banyak banget case by case-nya. Jadi kalau sebelumnya kita pernah lihat fenomena Odading Mang Oleh gitu, itu kan dipromosikannya lewat influencer, dan influencernya pun juga ini kocak banget ya, karena dia memiliki trik-trik gimana biar bisa jadi booming, konten booming di Instagram. Nah, bisa juga seperti itu sih, kita bikin bikin influencer ataupun bikin konten-konten menarik di Instagram, di TikTok untuk mempromosikan bisnisnya kita gitu. Jadi nggak kalau influencer kan gitu-gitu aja gitu. Mungkin ini caranya yang benar-benar lucu, yang kocak, yang mana nanti orang kayaknya bagus nih, kayaknya seru nih tempat ini atau produk ini gitu. Dan berikutnya sih kalau kita lihat memang saat ini cara mempromosikan yang lumayan efektif itu adalah dari rekomendasi. Kan sekarang ini eranya media sosial ya. Orang itu sering ngobrol antara orang satu sama lain. Kadang-kala ada orang yang misalnya ibu-ibu yang ngobrol kafe yang fancy, yang enak ininya di mana nih? Nah, biasanya tuh mereka cerita. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah dengan teknik mempromosikan dari rekomendasi gitu. Jadi bisa juga kita coba kumpulin teman-teman baik kita, nah promosiin dong bisnisnya kita ke teman-teman yang lain gitu. Ataupun ya cara yang mempromosikan yang bagus itu adalah sebenarnya yang paling efektif adalah jangan sampai kita mengecewakan konsumen. Kenapa? Karena konsumen itu akan cerita. Kalau kita ngebikin bisnis, ngebikin produk, service, jasa yang kalau kita udah mengecewakan pada saat pertama ya, jadi impresi pertamanya gitu jelek, nah itu tuh udah susah. Karena kenapa? Karena orang itu bakalan cerita ke temennya ataupun ke siapapun, makanan ini nggak enak, makanan ini enak, coba deh. Nah biasanya tuh mereka akan seperti itu. Jadi jangan sampai kita kecewakan konsumen kita pada saat pertama kali kita jualan gitu. Jadi first impression itu sangat penting sekali ya. Oke, mungkin segitu saja sesi webinar kali ini. Mungkin sesi pertanyaannya sudah selesai.
Mudah-mudahan konten materi kali ini bisa bermanfaat kepada sobat luar sekolah sekalian. Mudah-mudahan sobat luar sekolah yang ingin punya bisnis di tahun ini mudah-mudahan terwujud, dan kalau nggak terwujud di tahun depan, mudah-mudahan kita juga bisa menghadapi pandemi ini dengan baik, dan kita comeback-nya stronger ya setelah ini. Jadi yang punya bisnis ketika menghadapi pandemi turun, dan setelah ini kita bisa naik lagi berkali-kali lipat. Dan intinya adalah kita nggak pernah menyerah, kita terus belajar, dan mudah-mudahan dengan adanya fenomena ini kita bisa kembali lagi jadi lebih baik lagi gitu. Oke, mudah-mudahan konten materinya bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai ketemu lagi di sesi webinar yang lain. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.